Hai Sobat IKAPI, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas penambahan lapisan terbaru pajak penghasilan orang pribadi yang sudah disahkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Ada yang sudah tahu berapa tarifnya? Selengkapnya di video kali ini akan kita kupas tuntas bersama saya, Novi. Pemerintah baru saja mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-undang ini merupakan bagian dari reformasi struktural sektor perpajakan dan bertujuan untuk mendukung cita-cita Indonesia yang lebih maju. Dan perekonomian Indonesia tetap maju dan berkelanjutan, adil dan inklusif, serta memiliki sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Di antara perubahan yang tercantum di dalamnya, yaitu di mana tarif pajak penghasilan atau PPH telah ditambahkan. Salah satu perubahan yang terdapat di dalam Undang-Undang Harmonisasi Pajak Penghasilan berhubungan dengan lapisan penghasilan yang dikenai pajak penghasilan. Awalnya, penghasilan kena pajak hanya 4 lapisan, tetapi sekarang menjadi 5 lapisan. Perubahannya adalah adanya lapisan kelima. Untuk diketahui, lapisan kena pajak dan besaran tarif PPH orang pribadi diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Berdasarkan pada pasal tersebut, terdapat 4 lapisan penghasilan kena pajak dengan besaran tarif PPH yang meningkat seiring dengan peningkatan penghasilan. Pada lapisan pertama, penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta rupiah dikenai tarif PPH sebesar 5%. Pada lapisan kedua, penghasilan kena pajak di atas 50 juta rupiah hingga 250 juta rupiah dikenai tarif PPH sebesar 15%. Pada lapisan ketiga, penghasilan kena pajak di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah dikenai tarif PPH sebesar 25%. Kemudian, penghasilan kena pajak di atas 500 juta rupiah dikenai tarif PPH sebesar 30%. Jika dilihat dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17, pada lapisan pertama penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta rupiah dalam 1 tahun dikenai tarif PPH sebesar 5%. Kedua, penghasilan kena pajak di atas 60 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah dikenai tarif PPH sebesar 15%. Ketiga, penghasilan kena pajak di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah dikenai tarif PPH sebesar 25%. Keempat, penghasilan kena pajak di atas 500 juta rupiah sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif PPH sebesar 30%. Kelima, penghasilan kena pajak di atas 5 miliar dikenakan tarif PPH sebesar 35%. Jika dilihat dari keduanya, adanya penambahan pada lapisan kelima dalam Undang-Undang HPP, yaitu di mana setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan di atas 5 miliar dalam 1 tahun pajak dikenai tarif pajak PPH sebesar 35%. Alasan pemerintah melakukan penambahan lapisan tersebut dinilai lebih adil serta memihak kepada masyarakat. Dalam arti, wajib pajak yang berpenghasilan kecil dilindungi dan wajib pajak yang berpenghasilan tinggi dipajaki lebih tinggi pula, sesuai dengan prinsip ability to pay alias gotong royong yang mampu membayar lebih besar. Penambahan tarif ini diperlukan karena pemajakan atas orang kaya tidak maksimal. Sri Mulyani juga mengatakan jika lapisan pajak orang pribadi tidak ditambahkan, dapat mengakibatkan pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia kurang progresif. Dan jumlah lapisan pajak orang pribadi di Indonesia lebih sedikit dibandingkan dengan negara lain. Contohnya seperti negara Vietnam dan Filipina memiliki 7 lapisan. Dengan adanya penambahan lapisan pajak ini diharapkan agar Indonesia lebih maju seperti negara lainnya. Untuk tarif PPH badan dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan tidak ada penurunan atau kenaikan, yaitu 22%. Untuk tahun pajak 2022 sama dengan tarif PPH badan tahun pajak 2020 sampai 2021, yaitu 22%. Pemerintah membatalkan menurunkan tarif PPH untuk wajib pajak badan pada tahun 2022 menjadi 20%. Sebab di dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, tarif PPH badan yang akan berlaku pada tahun 2022 adalah sebesar 22%. Pemerintah membatalkan penurunan tarif PPH badan ini karena untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Yuk ikut serta berpartisipasi dengan terus mendukung upaya pemerintah dalam memajukan perekonomian Indonesia, khususnya di bidang perpajakan. Bagi Sobat IKAPI yang ingin menerima update berita dari channel IKAPI Official, silakan like,
subscribe, dan tekan tanda lonceng. Salam pajak, salam IKP.